Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas request ya mengenai topik tema emiten kali ini ya, yang dimintai oleh subscriber kami untuk kita ungkap secara lebih dalam lagi dengan tema seperti ini ya teman-teman ya. Ya, nyangkut di saham Pegas ya. Jangan khawatir. Bandar Kakap ini borong Pegas ya. Di sini ada JP Morgan Cash dan juga BlackRock ya, dan gini strateginya. Nah, ini juga salah satu influencer influencer saham ini Pak Lok Keng Hong ya, yang mana beliau untuk menyarankan untuk beli dari saham Pegas. Kenapa? Ya, seperti itu. Ya, dan topik tema kali ini itu kita dapatkan sumber informasinya masih yang terbaru ya. Ini kami dapatkan dari bisnis.com ya. Sekitar pada hari Senin tanggal 5 Februari kemarin ya. Ini memang sudah lama. Namun kalau kita lihat ya, BlackRock dan juga JP Morgan lawan arus di saham Pegas awal tahun 2024. Jadi lawan arusnya bagaimana? Jadi mayoritas para investor lokal ya itu nggak mau saham Pegas, tapi ya asing ini justru masuk ya, seperti itu. Nah, itu seperti apa sih Pak? Kenapa kok BlackRock dan juga JP Morgan ini tuh mengakumulasi? Ya, kita cek dulu bandarnya emang betul apa tidak ya mengenai dari saham Pegas ini. Ya, apakah diakumulasi ya sama JP Morgan ya. Satu sisi untuk JP Morgan sendiri mereka adalah manajer big fund ya, kelola uang yang gede ya, yang mana dia biasa ngerakin beberapa emiten ya. Khususnya yang ada di Indonesia biasanya kayak saham Adaro itu juga JP Morgan juga masuk ya. Terus ada PTBA, JP Morgan juga masuk ya dari hal-hal itu. Ya, ini bisa lihat ya. Ini apakah betul sih Pak mengenai dari JP Morgan ya? Coba BK, BK mana BK? Ya, di bulan Februari coba kita cek. Ada BK enggak? Ya, BK nggak ada ya. Atau BK masuk pas waktu Februari saja. Kita cek. Oh, BK justru keluar ya di bulan Februari itu dia keluar ya teman-teman ya. Ini. Ya, dia keluar sekitar 1,1 juta lot ya. Namun satu sisi yang pemilik lapak dari saham Pegas ini itu siapa sih? Min. Kita akan ungkap untuk kalian ya. Nah, ini. Ya, ini yang punya lapak ya dari JP Morgan itu ada GR ya. GR itu masuk 1,1 juta lot, terus ada YP 1,8 juta lot dan CC yaitu masuk 1,5 juta lot ya, dan juga MG ya, ini masuk ya sekitar ini. Silakan kalian bisa lihat ya seperti itu. Nah, yang jualan ini memang ZP ya atau MyBank Sekuritas ya. ZP itu dia jualan. Nah, kenapa kok dia jualan sih Pak? Ya mereka ya akan TP dulu. Nah, satu sisi untuk kedepannya kenapa kok saya sarankan untuk saham Pegas ini tuh di hold ya teman-teman ya. Dan ini kalau kalian itu tujuannya itu investasi atau lebih ke swing ya di hold saja. Tapi kalau kalian itu sudah minus ya 25% ya itu bukan cut loss ya. Itu telat cut loss ya. Itu jangan ya. Yang saya terapkan untuk di market itu, khususnya di peserta akademi saya itu yang saya ajari ya, mereka itu mindsetnya saya bidik ya. Bidiknya dalam arti bagaimana Pak? Jadi jangankan rugi, seri saja pokoknya jangan mau kalau sama di market. Pokoknya harus untung ya. Mau untung 1%, 2%, 3%, 5% atau 100% itu yang penting itu untung.
Ya, dan satu sisi untuk saham Pegas ini ya teman-teman ya, nanti juga ada momentum ya bahwa saham Pegas ini akan diterbangkan. Ya, itu kapan Pak? Dan ini tunggu dulu waktunya. Ya, satu sisi kayak market maker itu masih sideways ya, masih dibikin sideways atau ya di situ dulu. Nah, kalau kita bisa cermati ya mengenai dari saham Pegas ini ya, sideways nanti akan masuk lagi keluar ke 1980 lagi. Ya, seperti itu. Nah, memang untuk saham Pegas sendiri mengenai dari transaksinya itu ya cuman 22 miliar saja ya. Maaf, ini PTBA. Pegas. Pegas sepi apa enggak? Ya, cuma 59 miliar saja ya, dan kemarin itu sempat hijau mengenai dari saham Pegas ini. Dan kita cek ya secara finansial ya, Pegas ini bagaimana Pak? Ya, biasanya Pegas ini juga dimiliki oleh Pak Lok Keng Hong yang mana dia masuk saham-saham yang PBV-nya itu murah ya. Kalau Pak Lok Keng Hong itu masuk dari tahun 2020-an lah ya, karena PBV-nya pada waktu itu ya dia turun. Ya, palingan di bawah itu. Sudah lama kayaknya. Dan ini untuk saham Pegas sendiri ya mereka ini sudah terbang. Nah, kenapa kok saya sarankan untuk hold kembali ya? Di sini kalian bisa diperhatikan ya laporan keuangan ketiganya sudah belum? Oh belum, keempat saja. Keempatnya belum, maaf. Ya, ini naik ya teman-teman ya. Yang tadinya itu 40,2 triliun, ini naik menjadi 41,7 triliun. Dan juga net income-nya mengenai dari saham Pegas ini juga turun dibandingkan kuartal kedua tahun kemarin. Kenapa kok bisa turun? Ya, yang namanya market itu dinamis, nggak stagnan naik terus. Ya, kecuali ya dari sektor perbankan, yang notabene perbankan sendiri itu dia sebagai market leader, ya, top market, ya, itu untuk perbankan. Nah, untuk kalian nggak usah khawatir mengenai dari saham Pegas ini apabila kalian itu loss ya atau floating loss. Ya belum dijual ya floating loss dulu. Lah kenapa lagi Pak? Ya ini teman-teman kalian bisa dicek bahwa Pegas itu rutin bagi dividen ya. Dividennya sekitar 124 lah. Kemarin itu tahun 2002 dia bagi dividen 141. Tapi kalau prediksi saya ya di bawah 140 lah. Ya ya mungkin 130 ya per satu lembarnya. Kira-kira kalau satu lot saya dapat berapa Pak? Sekitar 14.000. Ya kalau masuknya gede 1 miliar ya tinggal kalikan saja ya. Kalikan saja. Dan ini untuk kalian yang khususnya para ini ya pensiunan untuk dari saham Pegas ini ya masih memungkinkan untuk masuk untuk investasi ya di situ. Ya, laporan keuangannya juga bagus ya, dia untung terus, dia bagi dividen di setiap bulan Juni. Nah, kira-kira berapa bulan lagi, Pak? Ini bulan Maret, April, Mei, Juni. Ya, sekitar 3 bulan saja kalian ngehold. Ya, kalau bisa ketika saham Pegas ini tuh masih turun lah, ini dimanfaatkan momentumnya. Ya, seperti ini. Seperti ini. Seperti itu. Kok seperti ini, seperti itu. Ya, kenapa kok bisa demikian, Pak? Nah, biasanya kalau IISG itu crash ya, ini silahkan kayak big money itu mereka masuk-masuk saham-saham yang blue chip, saham-saham yang bagus fundamentalnya. Apakah saham Pegas ini juga bagus, Pak? Ini juga kita bisa cek ya, dia masuk di LQ45 serta masuk di indeks saham secara Indonesia. Yang notabene untuk masuk dari saham Pegas ini itu cukup sulit ya. Maaf, kalau masuk di indeks saham secara Indonesia itu cukup sulit ya. Dia laporan keuangannya harus bagus, EBITDA-nya juga bagus ya. Terus profit ya, net profit marginnya juga ikut naik ya atau stabil lah ya seperti itu. Nah, kira-kira apakah asing ini juga masuk, Pak? Nah, ini ya teman-teman ya. Asing itu memang di bulan Februari ya, mereka itu ya ini adalah sebuah siklus. Mereka harus buang barang dulu. TP habis itu nanti mereka masuk kembali nanti marketnya pullback kembali ya atau bullish ya
Seperti itu. Nah, asing itu mereka itu mengakumulasi pada tanggal 5 Februari sampai tanggal 19 Februari. Ya, ini sudah masuk. Dan satu sisi untuk saham Pegas ini baru terbang. Ya, kenapa? Kenapa Pak kok baru terbang ya? Karena kayak gini. Selama 6 bulan berturut-turut ini 6 bulan, 6 hari berturut-turut saham Pegas ini itu turun. Ya. Nah, itu nanti dimasukkan kembali. Dan yang saya suka mengenai dari saham Pegas ini kenapa? Market makernya itu rapih mainnya, jadi nggak asal-asalan. Dan untuk kalian untuk yang untuk trading atau swing atau invest untuk masuk di saham Pegas itu volume gede ya cukup aman ya, nggak volatilitas ya seperti itu. Ini ya dari saham Pegas. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Saya nyangkut dari saham Pegas ya, seperti itu. Ya, bagaimana untuk strateginya? Ya, ini silakan kalian bisa disimak baik-baik ya. Dan kalau kita lihat ya dari stok RSI-nya ini, ya indikator stok RSI ya, ini yang biasa saya pakai ya. Ya, seperti itu. Yang biasa saya pakai. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk siklus dari saham Pegas ini memang masih sideways ya. Ya, ini kayak dari sektor PTBA ya, ini juga sama demikian ya seperti itu. Nah, ini adalah waktunya untuk kalian itu masuk ya atau dipungut kembali ya. Jadi jadikan saham ini untuk investasi. Jadi manfaatnya ketika kalian itu masuk yang saham bagus ya, fundamental bagus, lagi-lagi kepada saham fundamental bagus. Apabila kalian itu floating loss itu gede ya, kalian nggak perlu khawatir ya ketika loss ya, ketika kalian itu punya dana besar ya bisa dimasukkan dari saham Pegas. Ya nantinya dalam 1 tahun kalian masih dapat dividen ya. Kok ternyata di tahun berikutnya nggak bisa naik lagi ya, silahkan kalian bisa masuk lagi, kalian bisa dapatkan dividen itu secara konsisten. Nah daripada kalian itu nunggu ya dapat dividennya kecil ya silahkan ya bisa dipertimbangkan nanti bisa diukur. Nah terus alasan apa lagi Pak? Kenapa kok Pak Firman itu menyarankan untuk hold? Nah ini teman-teman ya. Di saat mengenai dari saham Pegas ini itu konsolidasi atau harganya itu di situ saja, ini untuk secara volumenya itu banyak yang masuk. Yang masuk ya. Sekitar berapa nih rata-ratanya? Rata-rata untuk volumenya itu sekitar 275 per hari. Ya. Jadi untuk mekanisme ketika market maker ya atau istilahnya bandar itu ya mereka harus pungut barang. Kadang ada yang market maker itu pungut barangnya 3 bulan ya, kalau 1 bulan beberapa hari itu ya saham-saham gorengan. Tapi kalau khususnya saham-saham yang big cap kayak gini, saham Pegas ini ya memang fase untuk akumulasinya itu ya memang agak lama. Nah, kenapa kok Pak Lokeng itu tertarik mengenai dari saham Pegas? Karena ya kayak gini, yang namanya emiten ya itu pasti nanti akan digarap. Garap dalam artian bagaimana Pak? Jadi sahamnya itu ya dinaikkan ke atas ya. Ini kan memang kayak retail-retail kayak gini itu kan belum tertarik ya. Dan mayoritas kayak trader yang sudah profesional, sudah lama di market itu mereka nggak keluar-keluar ketika masuk di sini ada saham potensial. Nah, setelah mereka sudah punya barang, nah biasanya sahamnya terbang, baru artikel itu publish ya seperti itu. Ya, kita tunggu saja selama 3 bulan nanti kalian bisa dapatkan dividen ya, dividen jumbo dan ini untuk transaksi cukup gede nih ya, sekitar 79 juta lot ya di saat ini ya. Ya, harganya itu low ya. Dan ini memang fasenya untuk turun ya. Ini nanti kalian bisa dihajar nih ya di 76 serta di harga 500 dan juga di harga 900-an ya untuk area beli kalian ya. Itu apakah aman Pak mengenai dari saham Pegas ini? Aman ya. Yang pasti untuk saham emiten yang notabene itu sudah melantai di Bursa Efek Indonesia ya selama lebih dari 10 tahun ya ini jadi market makernya itu loyal
Ya, bedanya mengenai dari bisnis di pasar modal sama bisnis offline itu bedanya itu dari sisi market makernya atau istilah kalian sebut itu bandar. Nah, jadi kenapa? Jadi mereka akan menjaga harga barangnya. Ketika turun, mereka ya bisa membeli kembali buyback. Ketika naik, ya juga mereka masih mampu sangat bisa karena mereka sudah punya barang. Ya, seperti itu. Ya, silakan kalian tuh bisa masuk mengenai dari saham Pegas ini. Momentumnya nanti untuk saham Pegas ini ya ada di harga 2036 serta di harga 2990 ya mengenai dari saham Pegas ini. Ya, seperti itu. Pak, kira-kira untuk saham Pegas ini itu bisa trading nggak sih Pak? Bisa ya teman-teman ya, tapi ya memang day trading ya. Jadi kalian itu antrinya besar ya, volumenya itu besar ya, boleh itu di atas 100 juta itu boleh ya, di harga 1090 untuk targetnya ya ada di area 1101 ya. Ini kalian harus bisa tahu dulu ya, mana swing, mana invest, mana untuk trading. Itu jangan kalian samaratakan, pukul rata. Ini berbahaya. Ya, mayoritas yang kelas akademi yang masuk di kelas saya itu, dulu mereka itu seperti itu, dipukul rata. Mereka nggak punya trading plan. Akhirnya apa? Banyak yang floating loss gede, ya masuknya sekali gede, ya. Nah, setelah masuk di kelas saya, ya, dan mereka akhirnya itu mentalnya sudah tahu wawasannya. Oh, ini toh yang disampaikan oleh Pak Firman, ya, seperti itu. Oh, fasenya ini toh, trading itu caranya kayak gini toh, ya, seperti itu, ya. Pertanyaannya, apakah saham Pegas ini bakalan ke ini Pak, all time high lagi ke 2700-an mampu bisa atau enggak ke sini Pak ya ke harga ini ya 17.000 sangatlah bisa ya teman-teman ya sangat bisa mengenai dari saham bekas ini. Jadi untuk kalian yang nggak perlu khawatir kalau kalian itu masih floating loss ya bisa masuk lagi untuk di saham-saham bekas ini yang pasti dalam 1 tahun itu bagi dividen ya kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk trading, ambil untung 1-3%. Namun sebelumnya sudah dipersiapkan dulu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk mekanisme dari saham Pegas ini ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih bagi kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Mohon maaf ya untuk kalian yang sudah nganti bersama tim kami. Akhirnya portofolio itu bisa hijau terus ya. Seperti itu. Kita baru bikin grup ya teman-teman ya. Dan ini hasil kerja tim kami di bulan Januari kemarin ya bahwa kita rekomendasi ada 57 stok yang terdiri dari profitnya 41 dan holdnya itu 5, stop lossnya 11 jadi win rate-nya sekitar 72%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara masuknya? Trading saham ini diklik ya. Ini akun ini diklik nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Lalu kalian di sebelah subscribe ini ada tulisan gabung. Kalian pencet saja nih tombol gabung. Ya. Setelah kalian pencet tombol gabung nanti kalian bisa pilih yang level rekomendasi cuan besok kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan pilih di antara itu kenapa Pak karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan ada pun untuk stop lossnya 1-3% ya jadi seperti itu untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup kami ya silahkan kalian bisa dikontak WA pribadi saya ini kontak langsung ya tanya-tanya boleh ya selain nomor ini itu adalah penipuan dan ingat ya kami tidak membuka titip dana ya atas nama saya ya tapi kalau kalian itu kepengen dikelola ya silahkan bisa dikontak saya dulu yang nomor ini ya seperti itu atau endorse ya mau endorse silahkan bisa hubungi nomor yang tertera
Ya, ini kalau kalian itu masuk di kelas yang Telegram, ya ini valuasinya itu lebih murah ya dibandingkan di eh, kelas yang ada di YouTube. Kenapa Pak? Karena kami baru bikin sekitar 5 bulan yang lalu ya. Di sini ada beberapa pilihan kelas ya yang nantinya kalian bisa dipilih sesuai kebutuhan ya. Yang pertama itu adalah promo kelas Akademi Trading Saham bulan Maret angkatan kelima itu cuma 350.000. Ini promo ya. Dan kita buka hanya untuk 100 orang saja. Kita agendakan 8 kali pertemuan ya, seperti itu. Silahkan kalian itu bisa masuk ya. Ini nanti kita akan mulai pada hari Rabu ini ya. Silahkan kalian bisa masuk ya sekarang ya. Dan manfaatnya apa Pak? Kalian akan diajari dari nol sampai benar-benar bisa cuan secara konsisten ya. Kalian akan diajari untuk cari saham-saham yang bakalan terbang ya, seperti itu. Terus ada level 1, 2, 3, dan juga 4. Ya, level 1, 2, 3 itu yang rekomendasinya dalam 1 bulan. Tapi kalau yang level 4 itu yang 1 tahun untuk rekomendasinya. Ya, semakin tinggi nilainya, semakin banyak rekomendasinya. Terus yang pasti cuan ini, ya yang pasti cuan, ya. Ini adalah kelas VVIP yang mana kalian itu bisa saya dampingi ya sampai benar-benar cuan konsisten. Kalau yang kelas awal ini ya itu jamnya kita sesuaikan kapan bisanya, dan untuk yang kelas medium investor pemula ini ya kita menyesuaikan jam kalian ya bisanya itu kapan ya, jadi seperti itu. Dan juga kelas pro investor pemula itu yang mana kita bisa ketemu dengan kalian ya, khususnya di Jawa, Jawa Barat, Jakarta, atau mana itu bisa. Kalau yang luar negeri itu bisa ya. Gini, kelas ini yang pro ya, jadi kita dampingi sampai benar-benar bisa cuan secara konsisten seperti alumni saya yang akhirnya itu punya mindset jadi tahu untung, tahu cara untuk masuk atau keluar ya. Jadi seperti itu. Nanti tinggal di saja, habis itu ya cukup ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Semoga ini bermanfaat ya. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Tulis komentar kalian di bawah, nanti kita akan bahas ya untuk saham-saham yang akan kita ulas ya lebih dalam lagi seperti itu. Ya, sampai jumpa.